Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna min ilmika wa karamika wa judika ya dzal jalali wal ikram innaka 'ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Para hadirin jamaah salat maghrib dan isya rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini insyaallah taala kita akan melanjutkan sebagaimana yang direncanakan. Kita akan melanjutkan pembahasan tentang beberapa kaidah yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Baik para jamaah, ada beberapa kaidah yang mesti kita pahami terkait dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, seluruh sifat Allah maha tinggi, maha luhur, penuh dengan kesempurnaan dan juga pujian. Tidak ada aib, tidak ada cacat, tidak ada kekurangan sedikit pun pada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Ini kaidah pertama yang mesti kita yakini, bahwa seluruh sifat-sifat Allah itu maha tinggi, maha luhur. Mengandung kesempurnaan pujian, mengandung kesempurnaan dan juga mengandung pujian, tidak ada kekurangan sedikit pun di dalamnya. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nahl ayat yang ke-60. Walillahi al-matsalul a'la. Walillahil matsalul a'la. Dan hanya milik Allah sifat. Matsal itu artinya sifat. Hanya milik Allah sifat yang maha tinggi. Taib, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Kita sama-sama meyakini bahwa Allah Azza wa Jalla adalah Rabb yang maha sempurna. Maka ketika Allah itu maha sempurna, berarti sifatnya pun harus sempurna. Itu otomatis. Manusia bukanlah makhluk yang sempurna, maka berarti sifatnya tidak sempurna. Kalau Allah sebagai Rabbul Alamin adalah zat yang maha sempurna, maka sifat-sifatnya pasti maha sempurna. Baik, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Maka dari sini kita memahami, jika ada suatu sifat yang menunjukkan kekurangan, bukan kesempurnaan sama sekali. Jadi jika ada sifat ini sifat yang kurang, tidak menunjukkan kesempurnaan, maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, pasti sifat ini tidak dimiliki oleh Allah. Atau dengan kata lain, mustahil dimiliki Allah. Contoh, sifat al-maut. Tidak mungkin Allah disifati dengan al-maut.
sifat al-jahal, ya sifat bodoh. Tidak mungkin Allah disifati dengan kebodohan. Kemudian al-ajaz, ajaz itu kelemahan. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala disifati dengan sifat ini. Justru Allah kebalikannya. Allah itu al-hayyu al-qayyum, maha hidup dengan kehidupan sempurna. Allah itu al-alim, maha mengetahui. Allah itu al-qawi, al-matin, yang maha kuat, yang maha kokoh, lawan dari sifat lemah. Contoh yang lain misalkan sifat as-samam. As-samam artinya tuli. Tidak mungkin Allah disifati dengan tuli. Justru Allah itu as-sami', zat yang maha mendengar. Allah juga tidak mungkin, mustahil disifati dengan al-a'ma. Karena Allah Subhanahu wa taala al-basir. Allah itu maha melihat, tidak buta. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, dan seterusnya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala seringkali di dalam Al-Qur'an beliau membantah orang yang mensifati dirinya ya dengan sifat kekurangan. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, mensucikan dirinya dari sifat kurang tadi sebagai bentuk bantahan kepada orang-orang yang menyematkan sifat-sifat naqas, sifat-sifat kurang kepada Allah. Contoh misalkan di surat di ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah tegaskan bahwa Allah itu al-hayyu al-qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah itu tidak dihinggapi dengan sinah, ya sinah itu ngantuk, wala naum, juga tidak tidur. Kan ini sifat naqas, sifat kurang. Bagaimana para jamaah yang dirahmati Allah, Tuhan kemudian Tuhannya sedang tidur. Mau kayak apa? Tidur itu identik dengan kelemahan. Tidur itu identik dengan kelengahan. Kan begitu. Orang sekuat-kuatnya orang, kalau sedang tidur, kuat atau lemah? Tetap saja lemah. Gitu ya. Barakallahu fikum. Nah Allah tegaskan, la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah itu tidak dihinggapi dengan sinah, tidak juga dengan naum. Nggak ada ngantuk, nggak ada tidur. Karena ini bertentangan dengan sifat ketuhanan. Tuhan itu harus sempurna, maka sifat-sifatnya juga harus sempurna. Beda dengan manusia. Manusia itu ngantuk dan tidur. Coba lihat orang kalau ngantuk, tiap saat dia nguap gitu. Udah nguap 5 kali, 5 menit 5 kali nguapnya. Bagaimana kita melihat orang ini? Sepertinya enggak energik, enggak bertenaga. Dia ngantuk, para jamaah yang dirahmati Allah. Apalagi kalau sudah tidur. Nah itu manusia. Memang manusia bukan makhluk sempurna. Taib, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Maka jika ada sifat naqas pada kalau ada sifat naqas, sifat yang menunjukkan kepada kekurangan, pasti Allah Subhanahu wa taala mensucikan dirinya dari sifat kurang itu, dan justru Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang sifat yang menjadi lawan dari sifat kurang itu. Baik. Berikutnya, di poin ini juga para ulama menjelaskan bagaimana kemudian jika ada sifat, kalau tadi sifat-sifat yang memang semuanya menunjukkan kepada kekurangan. Nah, di sana ada sifat, di satu sisi sifat ini sifat yang sempurna, tapi di sisi yang lain sifat ini sifat naqas. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Jadi dia menunjukkan kesempurnaan pada satu sisi, namun dia juga menunjukkan kekurangan pada sisi yang lain.
Kalau ada sifat seperti ini, maka para ulama menjelaskan. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, sifat tersebut tidak dinafikan secara mutlak dari Allah, juga tidak diisbat, tidak ditetapkan secara mutlak untuk Allah. Contoh, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, sifat makar. Sifat makar. Orang kita nyebutnya makar. Atau sifat kaid. Atau sifat khida, yang semua maknanya itu adalah tipu daya. Taib. Di dalam beberapa ayat Al-Quran, Allah disifati, Allah menyebutkan tentang dirinya bahwa Allah, misalkan wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka berbuat makar. Ya, orang-orang kafir, orang-orang munafik, mereka berbuat makar. Wa makaru wa makarallah. Allah pun berbuat makar. Wallahu khairul makirin. Dan Allah subhanahu wa ta'ala itu sebaik-baik pembuat makar. Atau di ayat yang lain, innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. Yukhadi'una Allah. Yukhadi'una Allah. Mereka berkhida, ya, menipu daya Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu khadi'uhum. Namun justru Allah lah yang kemudian menipu daya mereka. Nah, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ketika ada sifat-sifat seperti ini, Allah menyatakan bermakar, Allah menyatakan berkaid, Allah menyatakan berkhida. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ini sifat dari satu sisi dia sempurna, namun dari sisi yang lain dia ini sifat nakas, sifat kurang. Orang kalau menipu ya sifat kurang, kan begitu. Tapi ketika menipu dalam rangka membalas tipuan orang-orang zalim, maka ini menunjukkan kesempurnaan. Dan begitu. Jadi sifat-sifat ini, makar, khida, kemudian kaid, itu menunjukkan sifat sempurna jika dalam menghadapi yang semisalnya. Jika dalam memberikan balasan kepada orang yang berbuat makar, dia balas makarnya, berarti menunjukkan bahwa dia punya kekuatan. Nah, itu hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Maka dari sisi ini berarti sifat tersebut sempurna. Maka kita tetapkan sifat ini dari sisi yang sempurnanya. Adapun dari sisi yang nakesnya, maka kita nafikan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga antum perhatikan ya, ayat-ayat yang menjelaskan bahwa Allah bermakar, bahwa Allah berkaid, bahwa Allah itu berkhida, itu selalu dalam konteks membalas. Selalu dalam konteks ya, membalas tipu dayanya musuh-musuh Allah, musuh-musuh Rasulnya, musuh-musuh Islam dan juga kaum muslimin. Ya, tadi ya kita bacakan ayat-ayatnya. Di surat Al-Anfal ayat 30. Wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Mereka memikirkan tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya itu. Dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Ikhwan, kalau kemudian ada makhluk yang lemah berupaya menipu daya Allah, kemudian Allah tidak mampu membalasnya, mustahil atau tidak? Mustahil. Kalau Allah tidak mampu memberikan balasan, berarti Allah lemah. Dan mustahil Allah itu lemah. Allah itu Al-Qawi Al-Matin. Mudah bagi Allah membalas tipu dayanya orang-orang kafir, membalas tipu dayanya orang-orang munafik. Maka Allah sampaikan, wa yamkurullah, Allah subhanahu wa ta'ala menggagalkan tipu daya mereka. Orang nipu kemudian digagalkan penipuan itu, berarti yang menggagalkan lebih hebat tidak? Iya, lebih hebat. Orang menipu itu kan dia bermain. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, bagaimana supaya tidak ketahuan, kan begitu. Namanya nipu.
Bagaimana supaya tidak ketahuan, orang terjebak, tertipu, ya, termakan oleh makar. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Tapi Allah gagalkan. Nah, ini menunjukkan bahwa Allah Maha kuat. Allah Subhanahu wa taala Maha mampu menggagalkan tipu daya. Maka disinilah kita tetapkan bahwa Allah bermakar, ya, bagi siapapun yang berhak mendapatkan makarnya Allah Subhanahu wa taala. Tentu, ya, orang yang mendapatkan makar Allah bukanlah orang-orang beriman. Pasti orang-orang kafir, munafik atau yang semisal dengan mereka. Kemudian di surat At-Tariq ayat 15 ayat 16. Innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. Sesungguhnya orang kafir itu merencanakan tipu daya yang jahat dengan sebenar-benarnya. Kemudian Allah nyatakan wa akidu kaida, dan aku pun membuat rencana pula dengan sebenar-benarnya. Artinya sejelimet apapun orang itu merencanakan tipu daya, Allah Maha tahu dengan itu semua dan Maha mudah bagi Allah untuk kemudian menggagalkannya. Di surat An-Nisa ayat 142 Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan tentang orang-orang munafik. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah dan Allah akan membalas tipuan mereka itu. Baik, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Jadi sifat khida, sifat kaid dan juga sifat makar ini hanya ditetapkan dalam konteks kesempurnaan bagi Allah, yakni dalam konteks membalas, ya, dalam konteks membalas tipu daya muslihatnya musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya. Maka kalau ada pertanyaan, apakah Allah disifati dengan makar? Jawabannya apa? Apakah Allah disifati dengan makar? Jawabannya apa, ikhwan? Apa? Jadi kesimpulannya dari penjelasan tadi apa? Apakah Allah disifati dengan makar? Apakah Allah disifati dengan kaid? Apakah Allah itu disifati dengan khida? Jangan dijawab iya, jangan dijawab tidak. Cukup bagi kita mengatakan Allah itu berbuat makar terhadap orang yang pantas mendapatkannya. Cukup itu saja. Allah itu berbuat makar terhadap orang yang pantas untuk mendapatkannya. Barakallahu fiikum. Dan itu tidak mungkin kepada orang-orang beriman. Karena orang beriman itu orang-orang jujur. Dia jujur dengan imannya, dia jujur dengan jiwa raganya, dia jujur kepada Allah, dia pun kemudian jujur kepada sesama hamba Allah. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Itu poin pertama atau kaidah pertama. Baik, para jamaah. Kaidah kedua. Kaidah kedua, al-bahthu an sifatillahi ta'ala awsa'u minal bahthi an asma'illah. Pembahasan tentang sifat Allah itu lebih luas daripada pembahasan tentang asma Allah. Kenapa? Kenapa pembahasan sifat itu lebih luas daripada pembahasan nama dari nama-nama Allah? Alasannya yang pertama, li'annal asma yatadhamman fiha sifat. Karena nama Allah terkandung di dalamnya sifat. Pasti terkandung di dalamnya sifat. Walaysa kullu sifatillah takunul asma' lahu. Namun tidak setiap sifat Allah itu menjadi nama bagi Allah. Berarti banyak mana? Setiap nama pasti mengandung sifat,
Tapi tidak setiap sifat Allah itu menjadi nama bagi Allah. Berarti banyak mana ini? Jelas banyak sifat. Karena ada sifat Allah yang tidak jadi nama. Tapi setiap nama Allah pasti mengandung sifat. Baik. Berikutnya, di antara sifat Allah, ma yata'allaq bi af'alihi alladzi la hadda laha. Bahwa di antara sifat Allah itu ada yang berkaitan dengan perbuatannya. Yang jelas itu tidak ada batasan. Tidak ada batasan baginya. Di antara sifat Allah ada yang terkait dengan perbuatannya. Yang jelas itu tidak bisa dibatasi. Contoh sifatul maji. Maji itu datang. Allah datang. Kemudian ityan. Ityan juga sama datang. Al-akhdhu. Allah mengambil. Al-imsak. Allah menahan. Al-batsh. Allah menggenggam. Wal-iradah. Allah subhanahu wa ta'ala juga berkehendak. Nah ini kan tidak jadi nama ya. Tidak jadi nama. Sifat-sifat ini ya disematkan pada Allah subhanahu wa ta'ala. Namun tidak jadi nama. Maka pembahasan sifat itu lebih luas dibandingkan dengan pembahasan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usr. Berarti ini sifat iradah. Sifat iradah. Inna batsha rabbika lasyadid. Ya, inna batsha rabbika lasyadid. Ya. Wa yumsikus sama. Ada sifat imsak. Memegang, menggenggam. Barakallahu fikum. Kemudian fa akhadhahumullah bidzunubihim. Allah mengambil mereka disebabkan karena dosa-dosa mereka. Maksudnya memberikan siksaan. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Dengan demikian, sifat-sifat ini, apakah itu sifat maji, sifat ityan, sifat al-akhdhu, al-imsak, al-batshu, al-iradah. Tentu kita tidak menjadikannya sebagai nama bagi Allah. Maka kita tidak mengatakan Allah itu al-ja'i misalkan. Allah itu yang datang, al-ati yang datang, al-akhid yang mengambil, al-mumsik yang memegang, al-murid yang berkehendak, an-nazil yang turun. Ini tidak jadi nama, tapi sifatnya ada. Ya, sifatnya ada. Sehingga sifat jelas lebih banyak. Pembahasannya lebih luas dibandingkan dengan pembahasan nama. Maka nama Allah lebih sedikit daripada sifat-sifatnya. Demikian. Baik, kaidah yang ketiga. Kaidah yang ketiga. Sifat-sifat Allah itu terbagi menjadi dua. Sifat-sifat Allah terbagi menjadi dua. Baik, mohon diperhatikan. Yang pertama, sifat subutiyah. Yang kedua, sifat salbiyah. Ini banyak istilahnya ya. Mohon diperhatikan. Sifat Allah itu terbagi menjadi dua. Ada sifat subutiyah. Ada sifat salbiyah. Subutiyah itu antum ingat saja isbat. Isbat ini kan istilah populer ya. Terutama mau Ramadan atau mau Lebaran. Sidang isbat. Nah itu subutiyah. Baik para jamaah. Jadi ada sifat subutiyah. Ada sifat salbiyah.
Kita bahas satu-satu. Sifat subutiyah adalah sifat yang ditetapkan Allah untuk dirinya sendiri. Sifat yang ditetapkan. Itsbat itu kan ketetapan. Subutiyah berarti sifat yang ditetapkan Allah untuk dirinya. Banyak sekali ya sifat-sifat yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk dirinya. Taib. Misalnya al-hayat. Sifatul hayat. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Al-alim, al-qudrah. Barakallahu fikum. Ya, al-istiwa. Taib para jamaah. Banyak sekali sifat-sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya. Sifat iradah, ya sifat maji, sifat imsak, dan seterusnya. Nah, sifat-sifat subutiyah seperti ini, kewajiban kita apa? Wajib kita menetapkannya. Wajib bagi kita menetapkannya pada Allah sesuai dengan kemahaagungannya. Sesuai dengan kemahaagungan, kemahakuasaan Allah. Karena sifat itu tentu disematkan kepada yang disifati, kan begitu. Kalau Allah punya sifat hayat, berarti sesuai dengan kemahaagungan Allah. Hidupnya, sifat hidupnya Allah itu sesuai dengan kemahaagungan Allah. Manusia punya sifat hidup, berarti sesuai dengan keadaan manusia, hidupnya manusia seperti apa. Binatang juga hidup, ya sesuai dengan keadaan binatang. Tentu selain Allah, semua sifat mereka itu bukan sifat yang sempurna. Karena mereka statusnya makhluk. Kesempurnaan itu hanya milik Al-Khaliq, Allah Azza wa Jalla. Maka sifat-sifat subutiyah ini wajib kita tetapkan pada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemahaagungannya. Karena Allah sendiri menetapkan sifat tersebut untuk dirinya. Dan tentu Allah Maha tahu tentang sifat dirinya. Baik. Itu jenis yang pertama. Jenis yang kedua, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Yang kedua tadi apa? Salbiyah. Salbi. Salbiyah itu maksudnya apa? Kebalikan dari subutiyah. Kalau subutiyah sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya, berarti kalau salbiyah sifat yang Allah nafikan dari dirinya. Sifat yang Allah tiadakan dari dirinya. Contoh, sifat zalim. Inni haramtu zulma ala nafsi. Di hadis qudsi disebutkan seperti itu. Sesungguhnya aku haramkan kezaliman itu atas diriku. Wa ja'altuhu bainakum muharrama. Dan aku jadikan kezaliman itu haram terjadi di antara sesama kalian. Wala yadlimu rabbuka ahada. Di surat Al-Kahfi ayat 49. Wala yadlimu rabbuka ahada. Dan Rabbmu tidak menzalimi seorang pun. Allah itu tidak menzalimi seorang pun. Berarti Allah mensalbi, ya, meniadakan, menafikan sifat zalim dari dirinya. Nah, kalau Allah menafikan satu sifat pada dirinya, atau kalau kita menemukan sifat salbiyah seperti ini, kewajiban kita dua. Kewajiban kita ada dua. Kewajiban pertama apa? Kita wajib nafikan sifat tersebut dari Allah. Karena memang Allah sendiri yang menafikannya.
Ini kewajiban pertama. Kewajiban kedua, kita wajib menetapkan sifat yang merupakan lawan dari sifat yang dinafikan Allah ini. Bisa dipahami, ikhwan? Berarti kalau kita misalkan baca ayat tadi, antum tiap malam Jumat atau hari Jumat baca Al-Kahfi. Kemudian sampai di ayat 49 tadi, wala yadlimu rabbuka ahada, dan Rabbmu tidak menzalimi siapapun. Oh, berarti kewajiban kita memang Allah itu tidak zalim. Begitu ya? Allah itu tidak menzalimi siapapun. Yang zalim itu manusia. Yang suka zalim itu adalah manusia. Allah tidak pernah menzalimi siapapun. Taib, wajib kita menafikan, meniadakan sifat ini dari Allah. Karena Allah yang menafikannya untuk dirinya, kan begitu. Kemudian kewajiban kedua, kalau Allah itu tidak menzalimi siapapun, berarti Allah itu maha adil dan maha bijaksana. Begitu para jamaah. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Berarti kita nafikan sifat sinah, sifat naum pada Allah. Allah itu enggak ngantuk, Allah itu enggak tidur. Berarti kita tetapkan kebalikannya apa? Lawan dari sifat itu apa, ikhwan? Lawan dari ngantuk apa, Pak? Lawan dari tidur. Berarti hidup dengan kehidupan yang sempurna. Maha kuat. Dengan kekuatan yang sempurna. Kita nafikan karena Allah menafikan dari dirinya. Kewajiban kedua, kita tetapkan sifat yang menjadi lawan dari sifat yang dinafikan itu. Bisa dipahami sampai sini? Barakallahu fikum. Taib, para jamaah yang dirahmati Allah. Sekarang muncul pertanyaan. Mana yang lebih banyak? Sifat tsubutiyah atau sifat salbiyah? Mana yang lebih banyak, ikhwan? Kan dua tadi ya, jenis sifat Allah, ada sifat tsubutiyah, ada sifat salbiyah. Mana yang lebih banyak? Barakallahu fikum. Para ulama menegaskan yang lebih banyak itu adalah sifat tsubutiyah. Lebih banyak sifat-sifat, rincian sifat-sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya daripada rincian sifat-sifat yang Allah nafikan pada dirinya. Baik, para jamaah. Mengapa demikian? Kalau kita baca Quran, kita baca hadis Nabi SAW tentang sifat-sifat Allah, pasti kita akan dapati sifat tsubutiyah lebih banyak daripada sifat salbiyah. Kenapa demikian? Kata para ulama, li'idhar kamalillahi ta'ala. Dalam rangka untuk semakin menampakkan kemahasempurnaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah tampilkan sifat-sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya. Dan tadi sifat-sifat Allah itu maha tinggi, maha luhur, maha sempurna, mengandung pujian yang sempurna. Tidak ada cacat, kekurangan sedikit pun padanya. Berarti semakin banyak Allah menetapkan sifat-sifat kesempurnaan untuk dirinya, semakin tampak kemahasempurnaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sekali lagi, demikianlah sifat-sifat ketuhanan. Tuhan itu ya tidak boleh lemah. Tuhan itu tidak boleh punya aib. Tuhan itu tidak boleh punya cacat. Kan begitu. Baik, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Adapun sifat-sifat salbiyah, sifat-sifat salbiyah itu hanya disebutkan
Saya tidak usah jelasin lagi salbiyah itu apa ya, tadi sudah dijelasin. Adapun sifat-sifat salbiyah itu disebutkan pada 3 keadaan saja. Yang pertama, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, dalam rangka untuk semakin mempertegas keumuman sifat sempurna bagi Allah. Dalam rangka mempertegas keumuman sifat sempurna bagi Allah. Contoh, di surat Asy-Syura ayat yang ke-11 Allah sampaikan, laisa kamitslihi syai'. Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada yang serupa dengannya sesuatu apapun. Taib, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Di sini kan ada kalimat laisa, berarti Allah menafikan. Tidak ada. Allah menafikan kesamaan sifat, keserupaan sifat dengan sesuatu apapun. Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang serupa, tidak ada yang sama. Sifat Allah itu dengan sesuatu apapun, enggak ada. Enggak ada yang serupa dengan Allah. Nah, ini disebutkan dalam rangka semakin mempertegas kemahasempurnaan Allah. Atau dalam ayat yang lain yang sering kita dengar, walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada satupun yang sekufu dengan Allah. Tidak ada, berarti Allah menafikan kafaah, menafikan kekufuan. Tidak ada yang sekufu dengan Allah seorang pun. Nah, 2 ayat ini sejatinya sedang mempertegas kemahasempurnaan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak ada yang serupa dengan Allah, tidak ada yang sekufu dengan Allah. Baik. Kemudian keadaan yang kedua, dalam rangka untuk membantah cercaannya para pendusta, Allah sebutkan sifat-sifat salbiyah dalam keadaan kedua, yakni dalam rangka membantah orang-orang yang celaan orang-orang yang mendustakan Allah. Contoh di surat Maryam ayat 91-92 Allah sampaikan, anda'au lirrahmani walada. Mereka menuduh Allah itu punya anak. Anda'au lirrahmani walada. Mereka menuduh Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah itu memiliki anak. Orang Nasrani kan begitu. Siapa anaknya Allah? Kata mereka, Isa bin Maryam. Taib, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Anda'u lirrahmani walada. Maka kemudian Allah bantah penghinaan, cercaan mereka yang mendustakan Allah Azza wa Jalla. Di ayat berikutnya Allah sampaikan, wa may yambaghi lirrahmani ayyattakhidha walada. Tidak layak bagi Ar-Rahman untuk dia itu mengambil anak, memiliki anak. Kenapa para jamaah? Kenapa Allah menafikan pada dirinya sifat ini, bahwa Allah tidak beranak keturunan. Di surat Al-Ikhlas, lam yalid walam yulad. Allah tidak beranak, tidak pula diperanakan. Taib para jamaah. Kenapa Allah nafikan itu? Dan itu salbiyah. Kenapa? Barakallahu fikum. Karena orang tua dengan anak itu ada hubungan saling membutuhkan. Begitu kan? Antum butuh anak gak, ikhwan? Butuh gak ke anak? Pada punya anak ini?
Butuh nggak ke anak? Butuh. Nah, tolong ambilin baju bapak. Tolong Umi ambilin air. Ya. Begitu kan? Kita butuh ke anak. Butuh segala-galanya untuk menemani kita di masa tua mungkin. Untuk menjadi hiburan di rumah. Ya, sebagai wasilah untuk kita punya amal jariah. Orang tua butuh ke anak. Anak juga butuh ke orang tua. Artinya ada hubungan saling membutuhkan. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Maka Allah tegaskan, wa may yanbaghi lirrahmani ayyattakhidha walada. Tidak layak bagi Allah untuk kemudian dia mengambil anak, memiliki anak keturunan. Kenapa? Karena kalau begitu berarti Allah tidak berdiri sendiri. Allah masih membutuhkan yang lainnya, pihak lain. Dan itu tidak sesuai dengan sifat ketuhanan. Maka ini bantahan bagi orang-orang Nasrani yang menuduh Allah itu punya anak. Bahkan Ibunda Maryam dianggap sebagai Tuhan ibu, Tuhan bapak, Tuhan ibu, Tuhan anak. Kalau Allah kemudian punya istri, berarti butuh kepada istri. Antum butuh nggak sama istri? Butuh tidak, ikhwan? Butuh banget, Masya Allah. Semoga istrinya dengar. Dinas keluar kota 10 hari misalkan. Puyeng nggak, ikhwan? Puyeng. Lewat 3 hari saja puyeng nggak ketemu istri. Begitu kan? Menurut penelitian begitu para jamaah. Tegang saraf-sarafnya. Begitu kan? Maka ketika bertemu dengan istri, itu melenturkan kembali saraf-saraf. Suami butuh ke istri, istri butuh ke anak. Ini mustahil ada pada Allah. Wa ma yanbaghi lirrahmani ayyattakhidha walada. Tidak layak Allah itu mengambil anak keturunan. Berarti otomatis Allah itu tidak punya pasangan. Yang begitu. Karena antara suami dan istri, antara orang tua dengan anak, anak dengan orang tua, itu ada hubungan yang saling membutuhkan. Dan Allah tidak butuh kepada siapapun. Karena Allah Maha Kaya, Allah Al-Qayyum, Maha berdiri sendiri. Ya, dan itulah sejatinya sifat Tuhan. Taib, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Satu lagi ya, tanggung. Keadaan yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat salbiyahnya adalah dalam rangka menutup rapat peluang suudzon kepada Allah. Jadi supaya orang itu tidak suudzon kepada Allah. Antum bisa lihat di surat Qaf. Surat Qaf, surat keberapa? Surat ke-50 ayat 38. Coba perhatikan. Walaqad khalaqnas samawati wal arda wama bainahuma fi sittati ayyam wama massana min lughub. Dan sungguh kami telah menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Langit dan bumi ini besar, makhluk besar. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Allah ciptakan langit, ciptakan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Fi sittati ayyam. Dalam waktu hanya 6 masa. 6 masa ini ada yang mengatakan 6 hari. Barakallahu fikum. Kemudian Allah menyebutkan sifat salbiyah di ujung ayat. Allah menafikan satu sifat pada dirinya. Apa itu? Wa ma massana min lughub. Kata Allah, dan kami tidak merasa lelah, tidak merasa letih sedikit pun. Ini dalam rangka menutup celah dari manusia untuk suudzon kepada Allah. Wih, apa enggak capek kah? Langit dan bumi diciptakan hanya 6 masa. Maka Allah kemudian tegaskan.
Ya, supaya tidak ada celah bagi manusia kemudian berburuk sangka kepada Allah. Wa ma massana min lughub. Dan kami tidak merasa letih sedikit pun. Ikhwan, antum bangun rumah saja capek kan? Enggak usah bangun rumah, rehab rumah saja capeknya minta ampun. Ya, tukangnya capek, kita juga tuan rumah ikut capek. Padahal cuman rehab dapur saja. Kita seisi rumah jadi capek. Nah, ini menciptakan langit dan bumi juga apa yang ada di antara keduanya. Bisa saja manusia membayangkan, wih capeknya itu. Bagaimana 6 masa, cuma 6 masa menciptakan langit segitu luasnya, gedenya, besarnya tanpa tiang penyangga. Bumi juga demikian. Apa enggak capek? Maka Allah tutup celah itu dengan menyatakan wa ma massana min lughub. Di surat Ad-Dukhan juga demikian. Surat Ad-Dukhan ayat 38. Ad-Dukhan surat keberapa? 44. Di ayat yang sama, ayat ke-38. Wa ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Dan tidaklah kami bermain-main menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Bisa dilanjutkan ayat 39-nya. Wa ma khalaqnahuma illa bil haqq walakinna aktsarahum la ya'lamun. Tidaklah kami ciptakan keduanya melainkan dengan hak, tetapi kebanyakan manusia itu tidak mengerti. Allah salbikan, Allah tiadakan sifat la'ab. Ini Allah menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, enggak main-main ini. Ini makhluk besar, enggak main-main Allah menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Artinya jangan dianggap hidup ini main-main saja. Karena Allah menciptakan semua ini enggak main-main. Begitu para hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Barakallahu fikum. Demikian itu 3 keadaan di mana Allah menyebutkan sifat-sifat salbiyah. Ya, sifat-sifat yang Allah nafikan pada dirinya. Allahu a'lam bissawab. Masih ada beberapa kaidah yang lainnya. Insyaallah kita lanjut 1 kali pertemuan lagi saja insyaallah taala. Berarti tadi kita bahas berapa? Berapa kaidah yang kita bahas tadi? 3 saja. Pertama, sifat Allah itu maha luhur, maha tinggi, maha sempurna, mengandung pujian yang sempurna, tidak ada cacat sedikit pun padanya. Yang kedua tadi apa? Pembahasan sifat Allah lebih luas daripada pembahasan nama-nama Allah. Kemudian yang ketiga, sifat Allah terbagi menjadi 2, ada sifat tsubutiyah, ada sifat salbiyah. Kewajiban kita kepada sifat tsubutiyah menetapkannya. Kewajiban kita kepada sifat salbiyah menafikannya dari Allah, kemudian menetapkan sifat kebalikan yang menjadi lawannya. Barakallahu fikum. Dan terakhir tadi kita bahas 3 keadaan di mana Allah menyebutkan sifat salbiyah. Semoga bisa dipahami. Insyaallah taala nanti kita lanjutkan di kesempatan berikut. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.